ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Teman-teman pengurus Dewan Guru, Dewan Asatidz Pondok Pesantren Hidayatul Falah, anak-anakku sekalian, santri putra-putri Pondok Pesantren Hidayatul Falah yang senantiasa mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan di atas segalanya, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita ditakdir oleh Allah menjadi santri. Kita ditakdir oleh Allah menjadi umat baginda Nabi yang nanti insya Allah akan mendapat jaminan syafaatul uzma, syafaat yang agung di hari kiamat nanti. Amin Allahumma amin. Anak-anak sekalian, malam ini adalah malam muwadda'ah. Muwadda'ah itu artinya perpisahan untuk sementara waktu menjelang libur bulan suci Ramadan Lebaran pada tahun ini. Maka ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Pertama, tugas kalian selama bulan suci Ramadan, tadarus, kemudian mengikuti pengajian kitab, kemudian hafalan kitab Safinatun Najah, kemudian menghafalkan beberapa hadis. Kita berdoa memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amaliyah ubudiyah yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan, mulai awal ta'lim wa ta'allum kita di pondok ini, mudah-mudahan menjadi ilmu yang berkah, manfaat di dunia wa dunia hatta akhirah. Amin. Kalian semua menjadi anak-anak yang membanggakan baginda Nabi, disenangi oleh Allah, disenangi baginda Nabi, disenangi para wali, para ulama, karena sepanjang kita belajar di sini tidak lepas, terus istiqomah tawassul hadiah suratul Fatihah kepada para pendiri pondok pesantren, kepada para alim, para ulama, para wali, kemudian kepada baginda Nabi, dan kita semuanya berharap mudah-mudahan nanti akan dipertemukan, akan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pesan Abah, besok kalian pulang, kemudian terus jaga kesopanan. Ada yang sangat terkesan. Beberapa waktu yang lalu saya ketemu seorang ibu-ibu yang sungguh luar biasa, memberikan kabar menyenangkan kepada kami. Ketemu sama Abah di warung, kemudian dia cerita, cari apa Bah? Mau belanja, saya bilang. Apa Bu? Kok belinya cabai katanya. Kemarin anak-anak santri sepertinya di pesantren sana, objek itu rombongan anak-anak bantu metik cabai. Ya betul, saya bilang. Kenapa Bu? Anak-anak sungguh luar biasa katanya. Kenapa? Tegur sapanya bagus. Kemudian ramah, anak-anak negur, Bu D, permisi Bu D, leren Bu D. Nah ini kata-kata itu disenangi baginda Nabi. Jadi orang ramah itu dinilai sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah atau kama qala. Senyummu di hadapan orang lain itu dinilai pahala sedekah. Jadi nanti tebarkan senyum ramah kepada siapapun setelah pulang di rumah. Bila perlu ulurkan tangan untuk berjabat tangan kepada sanak saudara, kepada nenek, kakek, budi, siapapun yang ketemu dengan kalian itu bila perlu tegur dan untuk berjabat tangan. Biasakan untuk menegur orang lain lebih dulu, kemudian mengulurkan tangan lebih dulu, negur lebih dulu, senyum. Itu adalah salah satu perilaku baginda Nabi besar
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi santri itu hakikatnya itu di pandangan para ulama, para wali sekalipun sudah meninggal dunia, mereka itu awas, mereka itu melihat, mereka itu bangga. Baginda Nabi itu melihat umat-umatnya, apalagi yang saat ini sedang ta'lim wa ta'allum di pondok pesantren. Karena di zaman yang sudah cukup mengerikan ini, itu salah satu yang diharapkan baginda Nabi itu adalah berpegang teguh pada sunnahnya. Kata baginda Nabi, man tamassaka bi sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru mi'atu syahidin, falahu ajru mi'ati syahidin, atau kama qala. Orang yang berpegang teguh kepada sunnahku, mau belajar, ngaji, sholat, kemudian mengikuti jejak-jejak Nabi, mencontoh akhlak Nabi, itu adalah berpegang teguh pada sunnahnya, maka diberikan pahala, falahu mi'atu ajri, falahu ajru mi'atu syahidin, maka baginya diberi pahala 100 orang mati syahid. Jadi orang yang saat ini berpegang teguh untuk terus mondok, ngaji, ta'lim wa ta'allum, menghidupkan agama Allah seperti kita semua yang kita lakukan ini, adalah Allah anugerahkan 100 orang mati syahid, gak main-main. Padahal satu pahala orang mati syahid saja itu sudah diberikan ganjaran yang luar biasa, apalagi 100, ini luar biasa. Makanya tantangannya tidak gampang, tantangannya berat yang harus kita hadapi. Anak-anakku sekalian, jaga perilaku di rumah, jaga terus adab tata keramanya. Kalau di rumah, bantu orang tua. Kalau di rumah, jangan nyusahkan orang tua. Sudah terlalu panjang susah kita menyusahkan orang tua kita. Mulai dari sejak lahir, kemudian lahir ke dunia, dibesarkan orang tua, maka diusahakan jangan menyusahkan orang tua. Bagaimana cara menyusahkan? Mungkin kalian biasa tarawih di sini, kemudian di rumah cuman main HP misalnya. Waktunya tarawih. Ini di akhir Ramadan ini, baginda Nabi itu mensingsingkan kain sarungnya, menguatkan ikat pinggangnya untuk, maksudnya kinayah itu, untuk lebih kuat lagi ibadah di bulan suci Ramadan. Tarawihnya mudah-mudahan tamat, amin. Kemudian pesan Abah di rumah itu, usahakan nanti kelompok daerah masing-masing mengadakan acara bergabunglah untuk bareng-bareng bersih-bersih masjid, terutama nanti di saat menjelang Idul Fitri, bersih-bersih, bawa sapu, bawa arit itu untuk bersihkan masjid di lingkungan kalian, daerah kalian masing-masing. Kemudian kalau bermotor yang sopan, ketemu orang itu klakson, jangan terkesan kita sombong, arogan, atau tidak punya adab. Bawa motor itu yang sopan, tidak usah ngegas-ngegas, ngumpul-ngumpul, gitu. Cukuplah itu ben Valentino Rossi kan, sing apa tuh miring-miring. Sampean nggak usah niru-niru, pakai cara yang sopan. Kemudian nanti itu wajib bagi anak yang tinggal di wilayah Sumber Bening, syukur-syukur Sumber Urip, Tambirjo, untuk tetap tarawih di sini. Kalau soal sahur silakan, mau sahur di sini, sahur di rumah silakan. Tapi yang jelas Abah harapkan untuk tarawih bareng-bareng di sini, menjadi Bilal muadzin di sini. Selanjutnya, yang paling penting adalah dibantu orang tua di rumah. Sekali lagi, jangan menyusahkan orang tua. Buatlah mereka bahagia, buat mereka itu senang, karena susah payah mereka terbayarkan dengan kalian menjadi anak yang baik. Kemudian nanti setelah Lebaran, kalau mau mengikuti sunnah Nabi, kata Nabi dalam kitab Lubabul
hadis ini, tapi belum kita hafal. Man zaro aliman faka'anna mazaroni. Siapa yang berziarah, siapa yang berkunjung ke rumahnya orang alim, maka kata Nabi itu sama halnya berkunjung ke rumahku, mengunjungi aku ketika aku masih hidup. Jadi Nabi itu senang sekali kalau pewarisnya, para ulamanya yang meneruskan perjuangan beliau itu dimuliakan. Jadi kalau sudah ketemu mbahnya, sudah sungkem sama orang tuanya, kemudian datangi guru kalian. Kunci sukses di dunia ini, ingin sukses dunia akhirat, itu kuncinya 3. 1, ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. 2, ridho kedua orang tua. 3, ridho guru atau kiai kita. Insya Allah kalau bisa membuat senang keduanya, 3-nya itu, maka akan berkah hidup kita. 1, jangan sampai tidak diridhoi Allah. 2, jangan sampai tidak mendapat ridho kedua orang tua. 3, jangan sampai tidak mendapat ridho guru-guru kita, ulama kita, kiai kita. Supaya dapat ridho mereka, terus doakan para kiai, para ulama, kirimi Fatihah mereka. Kemudian anak-anakku sekalian, nanti kalau mau ke tempat Abah, itu karena Abah itu akan pulang kampung, mudik, itu insya Allah di hari kurang lebih hari ke-4 atau ke-5. Jadi kalian kalau mau berkunjung ke rumah Abah, silaturahim, maka datanglah sebelum hari ke-4 atau hari ke-5 di Idul Fitri nanti. Dan tetap menjaga kehati-hatian, bawa motor hati-hati. Anak-anakku sekalian, saya rasa cukup sekian yang pesan-pesan Abah yang perlu kami sampaikan untuk membuat bahagia, membuat senang baginda Nabi. Mari coba, mana ini anak Pak Peng gimana? Ayo kita asyraqal yin, langsung mahalul qiyam. Kita berniki, kita dungani, dungo keberkahan, dungo keselamatan. Setelah itu nanti kita akan sesi foto bersama untuk per kelas, karena per daerah kelamaan. Jadi per kelas dimulai dari kelas 7 putra, 7 putri, 8 putra, 8 putri, kelas 9 putra, 9 putri, dan langsung bareng kelas 10 putra putri. Sudah itu jelas ya? Bismillahirrahmanirrahim. Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Allah inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya sallu alaihi wa sallimu taslima. Mahalul qiyam. Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Nabi salam alaika salawatullah alaika ya Nabi
بجميع الصالحات يا الله وصلاة الله تغشى يا الله حتى تحرير السطور يا الله أحمد الهادي محمد يا الله صاحب الوجه المنير يا الله Allahumma sholli wa sallim wa barik ya sayyidi ya Rasulullah ya man lahul jahu indallah innal musiinna qad ja'u lidhanbiya astaghfirullah ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'al sya'ni wa taraji afatayati uratal alamin ya hailal judi wal karami Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Selanjutnya mari kita berdoa mohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Apapun kesulitan yang kita hadapi, mudah-mudahan mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kesulitan dalam menyerap, memahami, menghafal pelajaran. Asalkan kita konsisten dengan apa yang disampaikan, diajarkan oleh Syekh Az-Zarnuji, alala tanalul ilma illa bisittati sa'umbi ka'am majmu'iha zakain wa hirsin wa istibari wa burqati wa irsyadi irsyadi wa kulli. Kata Imam Az-Zarnuji, Allah eling, ingat, la tanalul ilma, ora bakal memperoleh ilmu illa bisitatin kejaba kelawan 6 perkara. Saumbika bakal nerangkan ingsun ing sira an majmu'iha saking kumpulane 6 dibayani kelawan pertelo atau jelas. Zakain, satu cerdas. Kecerdasan itu ada yang fitrah, khilqah, bawaan dari lahir. Ada yang bersifat kasbi, diperoleh dengan usaha. Bagaimana caranya? Dawamul wudu, untuk selalu menjaga wudu. Jadi berkali-kali saya pamer, Abah cerita, ini hanya supaya menjadi motivasi. Kalau Abah menyampaikan motivasi, menceritakan kisah masa lalu, itu hanya ingin menjadi sebuah contoh ataupun gambaran untuk ditiru ataupun diamalkan. Jadi dulu Abah itu dedel, tumpul, goblok, nggak pinter, nggak cerdas. Oleh Kiai Abah ketika mondok, tamat SD itu mondok, dipondokkan di pondok kecil di desa namanya Ketapang. Itu oleh Kiai diijazai, amalkan ini fik nopo niku bah dawamul wudu. Jadi dawamul wudu itu melanggengkan wudu, batal wudu. Itu minimal 5 tahun. Dan alhamdulillah itu
alhamdulillah tembus. Jadi dawamul wudu itu 5 tahun. Kenapa? Ternyata terbongkar rahasianya karena wudu itu nur, sedangkan ilmu juga nur, maka akan klop, akan nyatu di situlah pertemuan nurain, 2 cahaya antara nurul ilmi wa nurul wudu itu bertemu. Masih sampai mondok di Tebuireng, mondok di Pelosok, itu kami masih dawamul wudu. Suatu ketika saya ingat betul, ketika mondok di Pelosok itu kamar Abah itu namanya Al-Firdaus, dekat dengan masjid, dekat dengan makomnya pendiri pondok itu. Seasrama dengan dulu Gus Kapa sama Pak Pemi, Pak Basan. Jadi itu wudunya itu di bawah. Kami wudu batal, bangun tidur itu langsung wudu. Batal wudu. Nah, diuji oleh Allah kesabaran. Jadi habis wudu itu baru melangkah dari kolam seperti ini, melangkah itu batal lagi. Nah, wudu lagi. Kemudian melangkah dari kolam. Nah, balik wudu lagi. Itu kalau tidak salah 7 kali. Terus saya lakukan sampai sarungnya itu basah. Itu ujian, barangkali ujian pas tamat, karena dipantau oleh kiai. Disitulah kemudian Allah memberikan kemudahan di dalam memahami tafhimul ulum, memahami beberapa ilmu. Jadi kalau ada kesulitan memahami ta'bir, memahami menghafal pelajaran, itu Allah akan mudah sekali untuk menolong. Kemudian itu cara untuk supaya cerdas. Yang kedua dengan rajin siwakan, dan itu sudah dilakukan di pondok ini. Setiap mau menghafal, mau ngaji, siwakan dulu. Raq'atani bisiwak, hadisnya bagaimana? Raq'atani bisiwakin khairun min sab'ina raq'atan bi ghairi siwak. 2 rakaat yang dilakukan dengan bersiwak itu orang mau baca Al-Quran dengan siwakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hurufnya bismillah itu 19. Berarti pahalanya kalau menurut sabda Nabi itu per hurufnya 10. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun wal hasanatu bi 10 amsalha. La aqulu alif lam mim harfun bal alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Kata baginda Nabi, sapa wonge sing maca 1 huruf dari kitab Allah, kitab Al-Qur'an, maka baginya falahu mongko kedue man hasanatun utawi iku kedue man hasanatun utawi 1 kebaikan. Wal hasanatu hale utawi 1 kebaikan bi 10 amsalha dilipat gandakan 10. Berarti membaca bismillahirrahmanirrahim itu pahalanya 19 kali 10 190 pahalanya. Belum kalau siwakan dulu itu 70 kali lipat, berarti 190 kali 70 berapa itu? Oke. Jawabannya dia? Oke. Jadi nanti di rumah tetap terus pagi gini yasinan di sini, sore waqiahan, malam baca suratul waqiah. Jangan sampai, kalau bisa jangan absen. Karena orang ingin kaya, ingin jauh dari kemiskinan. Saya tidak berharap anak santri Hidayatul Falah lulusan sini nanti hidupnya di bawah garis kemiskinan. Harus di atas garis kemiskinan, berarti sugih kabeh. Amin. Pokoknya kepingin duit mobil, candak tasbih tiap bengi waqiahan. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat saba'an mumbatha wa kuntum azwajan thalatha. Dan seterusnya itu dibaca setiap malam. Siapa yang membaca surat Waqiah setiap malam,
maka tidak akan fakir selama-lamanya. Ada lagi amalan supaya jauh dari kefikiran. Apa itu? Habis sholat minimal 1 kali baca surat Alam Nashrah. Kata baginda Nabi dalam satu riwayat diceritakan, keutamaan baca Alam Nashrah itu seakan-akan digambarkan Nabi dalam keadaan suntuk, Nabi dalam keadaan gundah gulana, murung, sedih, galau kalau bahasa sekarang. Lalu ada umatnya yang baca surat Alam Nashrah, maka Nabi bergembira. Kemudian hilang duka nestapanya. Kemudian bagaimana kesimpulannya? Kalau Nabi bahagia, maka Allah juga akan bahagia, senang. Nah, siapa yang membuat senang baginda Nabi, maka akan disenangkan oleh Allah. Maka orang pengamal Alam Nashrah habis sholat 1 kali saja dalam hidupnya, tiap kali sholat fardu, itu dijamin susahnya hanya ingin menjadikannya dia wasilah untuk ditinggikan derajat di sisi Allah, diuji baik. Tapi nanti akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam Nashrah. Supaya cerdas siwakan. Keutamaan siwakan melipat gandakan pahala. Zakain wa hirsin. Punya kemauan yang tinggi, memang dipacu dengan semangat. Itu ngapalkan ini. Bosen menurut thariqah taklim wa ta'allum. Kalau bosen mempelajari ini, dianjurkan ngapalkan yang lain. Ngapalkan yang lain. Ini saya cerita lagi. Setiap hari Kamis sore itu Pondok Pelosok itu libur. Kawan-kawan biasanya jalan-jalan ke dawuh, nyeker itu apa? Nyeker itu ya nyeker. Jadi gak pakai sandal. Itu biasanya jalan-jalan, jogging, lari-lari. Kemudian mulai pulang dari situ sarapan, yang punya duit sarapan. Abah mulai nyusun kitab. Yang mau saya hafal di hari libur ini minimal biasanya 7. Jadi satu kitab itu, misalnya pelajaran Fathul Qorib itu yang dibacakan kiai itu saya ulang minimal 5 kali satu bab. Itu. Makanya biasa. Ternyata keuntungannya takror. Terus ngulang satu bab 5 kali itu, kalau nggak percaya buktikan di ayat Quran. Itu kalau satu ayat diulang 5 kali itu nyaris mendekati hafal. Makna kitab dimaknani, kemudian dihafal atau diulang 5 kali itu luar biasa. Nanti ganti kitab taklim, ganti kitab ini, ganti kitab ini. Kadang-kadang itu saya bawa ke kebun, ya di masjid saya bawa ke kebun. Itu untuk mutolaah di bawah pohon, di sawah. Sudah, anak-anak sekalian, ada khirsin, kemauan. Wasdibarin, syarat untuk mendapatkan ilmu yang ketiga harus sabar. Gak paham ini, tenang baik, itu diulang. Belum hafal, diulang lagi. Itu namanya sabar seperti itu. Di samping sabar untuk menghadapi ujian. Mungkin ada yang dibully kawan, disakiti kawan, itu harus sabar. Dihadapi dengan sabar. Kemudian wabulughatin, harus ada bekal. Nah kalian ini itu datanya sudah disampaikan Pak Amran di pintu, di ruang-ruang publik itu ada depan pintu, ada di kaca. Itu kamu baca, oh ternyata saya ini orang tua saya itu belum bayar sampai sekian bulan. Itu harap disampaikan ke orang tua, mama berdoa ya ma, berjuang. Oh ini sok bayar, kasihan abah ibu ngurusi aku neng pondok, ibu neng gak dibayar kasihan. Apalagi abah itu duitnya ya untuk keperluan pondok, nanti dibangun untuk asrama kalian. Nah ini mudah-mudahan bangunan pesantren yang di sana Hifat 2 itu mudah-mudahan cepat jadi. Amin. Nanti tahun depan anak-anak putri semua sudah boyong ke sana. Sini nanti khususkan untuk santri putra. Anak-anak sekalian, wa irsyadi ustadzin. Yang kelima, syaratnya mencari ilmu itu harus patuh pada guru. Jadi siapapun jangan menganggap remeh siapapun. Nabi itu mengajarkannya ya. Kalau ketemu anak kecil itu salaman itu dicium tangannya anak kecil. Kenapa? Karena anak kecil ini diyakini oleh Nabi jelas
jelas belum berdosa, suci. Ketemu orang lain, anggaplah dia itu lebih mulia daripada saya, lebih baik daripada saya. Begitu terus itu akhlak Nabi. Nah, kemudian dengan guru apalagi? Dengan guru ini nggak boleh kita meremehkan. Siapapun, bentuknya kok ganteng, elek, mancung, pesek, pokoknya guru itu harus dimuliakan, wajib dimuliakan. Kemudian terakhir waktu li zamani. Jadi lama waktunya mencari ilmu itu nggak bisa bim salah bim 3 tahun langsung jadi ulama, itu nggak bisa. Prosesnya panjang. Jadi tuli zaman ini itu syarat. Jadi nanti setelah tamat SMP di sini itu berjuanglah. Jadi untuk yang masuk dari tamat SMP sini masuk ke MA itu kita berikan dispensasi yang luar biasa. Jadi digratiskan uang, sarana prasarana, kemudian banyak sekali yang digratiskan. Jadi supaya apa? Mempermudah kalian untuk terus mendalami kitab di sini. Karena kitabnya masih banyak yang belum tamat, kemudian masih dilanjutkan. Kalau kamu sekolah di luar, ini mohon maaf, itu kecil kemungkinan kamu itu megang Quran sehari sekali, kecil kemungkinan. Misalnya sekolah di SMK negeri di mana, itu sangat kecil kemungkinan bisa terus baca Quran waqiah apa-apa. Nah, kalau di sini masih terus zikir pagi, sore, malam Senin zikir, malam Jumat tibaiyah, malam Ahad Jamiyah, ini terus. Ini Kanjeng Nabi ini tersenyum bahagia, para wali, para ulama yang kirimi Fatihah ini bahagia mendoakan kita semuanya. Amin. Mereka akan berjanji akan mendoakan, tak doakan. Jadi ketika ahli kubur itu dikirimi Fatihah dari dunia ini. Jadi ulama itu katimsah. Ulama itu katimsah. Timsah itu anehnya boyo. Itu julukannya. Perumpamaan dalam bab tasbih namanya. Yang biasa digunakan alatnya namanya kaf. Al ulama kaf. Timsah, kafnya itu tasbih. Adatul alatut tasbih atau adatul tasbih. Ulama itu digambarkan seperti buaya. Buaya itu hidupnya di air perairan, tapi mendoke ini darat. Maksudnya bagaimana? Nanti kalau dia sudah mau nengkrem, itu buaya itu ke darat, ke kali lagi, ke darat lagi, nengok telur itu. Nah, ulama itu seperti itu, yang sudah meninggal bah kiai-kiai yang kita pajang fotonya di dalam mabah, di aula. Ini dia ini akan seperti buaya yang nengoki keluarga, nengoki santri, nengoki orang-orang yang mondok itu ditengoki. Nanti balik lagi Pak. Mereka sudah berada di alam barzah, tapi nengoki juga di alam dunia yang sering Fatihah itu. Berkali-kali Abah itu mimpi ditemui kiai ini. Itu dalam mimpi. Jadi itu lambang bahwa di pondok kita ini karena seringnya juga Fatihah, kirim Fatihah pada pengarang kitab Syabrawi, pengarang kitab Mabadil Fikih, pengarang kitab Safinatun Najah, Syekh Hadromi, pengarang kitab Lubabul Hadis. Lubab itu artinya pati al-hadis. Jadi itu sari-sari paham hadis sahih diambil dari kitab-kitab besar. Alhamdulillah, ini syukur Abah itu senang di bulan Ramadan ini kita telah dapat menghafalkan kitab Safinatun Najah sampai di bab apa itu? Kemarin bab an-niyah, an-niyatu qasdu syai'i muqtarunan atau muqtarinan bi fi'lihi wa mahalluha al-qalbu. An-niyatu tai kangaran nanti qasdu syai'in yajur suci-suci muqtarinan halidan barengaken atau muqtarunan halidan barengaken apa qasdu bi fi'lihi kelawan kelakoni syai' wa mahallu tai panggonan niat al-qalbi ku dalam ati wa talabu tai kelawan biya kelawan niat sunnatun iku sunnah wa waqtu tai waktune niat iku inda usli awal juz'in nalikane baso kawitane bagian minal wajhi saking wajah dan seterusnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan dapat barokah dari Syekh Hadromi. Amin. Anak-anak
besok silahkan pulang. Dan ini saat ini kita tinggal sesi foto bersama dengan keluarga Abah. Ini ada Mas siapa ini? Ini calon ustadz juga ini. Amin. Sering di pondok dapat berkah itu. Nah, dah sekarang cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Mas Renggi dipanggil dari ini, singkirkan dulu, jejer di sini.